Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4479 sampai bab 4481. Saat Ju Qingxiu mengangguk, Chen Ping menggunakan slip giok transmisi suara untuk memanggil Jiyun kembali, dan kemudian mereka bertiga bergegas ke kota keluarga Ju dengan sebuah balon udara. Sesampainya di kota keluarga Ju, Chen Ping tidak beristirahat, tetapi menggunakan rumput otot ilahi untuk mengolah ramuan. Hanya butuh sehari untuk mempraktikkan ramuan itu, dan setelah Ju Qingxiu meminumnya, luka bakar di wajahnya secara ajaib menghilang. Hal ini membuat Ju Qingxiu berterima kasih kepada Chen Ping. Penampilan adalah hal yang setara dengan kehidupan demi kehidupan bagi seorang wanita. Ju Yuanji, di sisi lain, membawa serta dua saudara perempuannya, Ju Qingxiu dan Ju Qingyue, dan menjamu Chen Ping dengan ramah. Tuan Chen, kedua wanita saya diselamatkan oleh Anda. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Kota keluarga Ju kita juga tidak punya sumber daya yang berharga, tapi leluhur kita mewariskan sebotol darah roh, yang katanya isinya adalah darah naga Jiao. Aku bersedia memberikannya pada Tuan Chen. Ju Yuanji berkata sambil mengeluarkan botol pemurnian roh putih dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Chen Ping mengambil botol itu di tangannya dan langsung merasakan aura ganas menyelimutinya. Aura ini sungguh ganas tak tertandingi, tetapi menyebabkan Chen Ping merasakan sedikit keakraban. Saat indera keilahiannya memasuki botol roh murni itu, Chen Ping secara mengejutkan menemukan bahwa di dalam darah botol itu terdapat bayangan naga yang berenang dan terus-menerus berkeliaran. Mata Chen Ping sedikit menyipit, tampak agak terkejut. Pemimpin Ju, apakah darah naga ini benar-benar diturunkan dari nenek moyang Anda? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, jika sekarang, dengan kekuatan kota Jujia milikku, belum lagi mengumpulkan darah naga Jiao, bahkan binatang iblis biasa pun akan sulit untuk dihadapi, aku tidak khawatir. Tuan Chen, mungkinkah darah Jiaolong ini palsu? Ju Yuanji juga tidak memahaminya, dia hanya tahu bahwa itu diturunkan dari leluhurnya, dan dia tidak mengerti apakah itu asli atau palsu. Itu tidak benar, aku hanya berpikir bahwa kekuatan naga Jiao ini pasti sangat kuat. Dengan kekuatan kota Jujia, Chen Ping tidak melanjutkan, lagi pula, kekuatan kota Jujia sangat buruk saat ini. Tidak ada satupun alam Mahayana di seluruh kota keluarga Ju, dan jika Ju Qingxiu tidak dikirim ke sekte 10.000 pedang, tidak mungkin baginya untuk mencapai alam Mahayana. Sebenarnya, kota keluarga Ju kita pernah mengalami masa kejayaannya beberapa ribu tahun yang lalu. Hanya saja setelah Perang Dewa Iblis, kota keluarga Juku mengalami kemunduran. Sekarang, keadaannya semakin memburuk. Ju Yuanji berkata sambil mendesah ringan. Melihat ini, Chen Ping buru-buru mengikuti Ju Yuanji untuk menebus kesalahannya, dan mereka berdua minum dengan leluasa. Baru setelah minum sampai larut malam, Chen Ping kembali ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Tepat saat Chen Ping hendak berbaring, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Ju Qingxiu yang mengenakan gaun putih masuk. Wajah Ju Qingxiu telah disembuhkan, wajahnya yang elok dengan bentuk tubuh yang mengagumkan, dan kulitnya yang putih bersih, dia memang sangat cantik. Cahaya bulan bersinar ke dalam ruangan dan mengenai tubuh Ju Qingxiu.
Gaun putih Ju Qingxiu, di bawah sinar bulan, secara mengejutkan terlihat sangat tembus cahaya. Chen Ping tercengang hanya setelah melihatnya sekali. Karena dari gaun putih tembus pandang itu, Chen Ping menemukan bahwa Ju Qingxiu tidak mengenakan apa-apa di dalamnya. Meskipun dia melihat Ju Qingxiu tanpa sehelai benang pun, perasaan kabur saat itu membuat darah Chen Ping mengalir deras. Tuan Chen, Anda telah banyak membantu saya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, saya harap saya bisa memuaskan Anda malam ini. Seperti yang dikatakan Ju Qingxiu, dia bahkan mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Chen Ping. Kemudian dia menerkam Chen Ping dengan kuat dan menekannya di bawah tubuhnya. Nona Ju, tidak, saya bukan orang seperti itu. Saya tidak butuh imbalan apapun dari Anda hanya karena saya bersikap baik kepada Anda. Chen Ping mendorong Ju Qingxiu menjauh. Tuan Chen, saya melakukannya dengan sukarela. Anda tidak perlu merasa tertekan. Ju Qingxiu terus bergerak mendekati Chen Ping. Nona Ju, itu benar-benar tidak mungkin. Chen Ping terus mundur ke belakang. Akan tetapi, sudah tidak ada jalan untuk mundur. Ju Qingxiu tetap menerkamnya sekali lagi, lalu memeluk Chen Ping sampai mati, berniat untuk berkomunikasi lebih jauh. Chen Ping mencium wangi wanita di tubuh Ju Qingxiu, dan juga sedikit tersesat. Tanyakan pria mana yang dapat menahan godaan semacam ini? Tetapi tepat ketika Chen Ping hendak menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping, dasar sialan. Kau berjanji menjadi lelakiku, tapi sekarang kau malah bermain-main dengan wanita lain. Terima kasih karena aku dihukum oleh ayahku untukmu dan memikirkannya secara tertutup selama 10 tahun. Kau telah menghancurkan hatiku terlalu dalam. Suara Lin Keting tiba-tiba terngiang di telinga Chen Ping. Tubuh Chen Ping bergetar dan buru-buru mendorong Ju Qingxiu menjauh, lalu bergegas keluar kamar. Nona Ju, ini benar-benar tidak boleh. Aku tidak ingin kamu salah paham bahwa aku menyelamatkanmu hanya untuk tidur denganmu. Kamu istirahatlah lebih awal. Aku harus mencari tempat untuk memulihkan energi spiritualku. Membantumu dengan alkimia telah membuatku kehilangan banyak hal. Setelah berkata demikian, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Melihat ke tempat di mana Chen Ping menghilang, seluruh tubuh Ju Qingxiu membeku. Dia tidak mengerti bagaimana mungkin Chen Ping bisa menolak permintaan seperti itu dari dirinya sendiri. Mungkinkah dia tidak cukup cantik? Atau karena bentuk tubuhnya tidak bagus? Mengapa pada akhirnya Ju Qingxiu tidak dapat memahaminya, tetapi dia tetap pergi dengan wajah malu. Chen Ping tidak mau, bahkan jika Ju Qingxiu mengambil inisiatif dengan cara apapun, pada akhirnya itu tidak sia-sia. Dan akhirnya, dia membuat dirinya terlihat seperti wanita jalang. Sebaliknya, Chen Ping pergi ke hutan yang jaraknya puluhan mil dari kota Jujia. Dia tidak berani tinggal di kota Jujia lagi. Ju Qingxiu takut dia akan memakannya. Nona Lin, ada apa denganmu? Kenapa kau dikurung untuk merenung? Setelah menghentikan wujudnya, Chen Ping bertanya pada Lin Keting. Chen Ping benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya alasan Lin Keting dihukum. Kamu nggak peduli, meskipun aku kasih tahu, nggak ada gunanya juga. Kamu cuma perlu kasih aku kebebasan buat nggak main-main sama perempuan. Hanya 10 tahun, itu akan berakhir dalam sekejap mata. Aku akan kembali padamu saat itu. Lin Keting tidak memberitahu Chen Ping bahwa dia bersedia, lagi pula, tidak ada gunanya mengatakannya. Tidak mungkin bagi Chen Ping untuk datang ke kota Sanmun,
dan dia tidak akan bisa mencapai kota Sun Moon sama sekali. 10 tahun? Aku, Chen Ping ingin mengatakan sesuatu lainnya, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat menghubungi Lin Keting. Chen Ping sendiri bahkan tidak tahu di mana dia akan berada dalam 10 tahun, meskipun 10 tahun bukanlah apa-apa bagi seorang kultivator. Tetapi bagi Chen Ping, itu terlalu lama. Mungkin 10 tahun kemudian, dia sudah memiliki selir dan cucu di sisinya. Lin Keting takut dia hanya bisa menjadi anak di bawah umur saat dia menemukan dirinya sendiri. Tanpa disadari, Chen Ping teringat pada wanita-wanita di sekitarnya. Yuki, aku penasaran kamu ada di mana. Rusue, Mei Er, King Er, Jiai, Yuhan, kalian baik-baik saja? Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu kalian semua. Chen Ping teringat adegan bermain-main di antara banyak wanita, sungguh indah. Jangan pikirkan itu, kita berkultivasi saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan mengusir pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Mengambil botol spirit pure, Chen Ping langsung mengeluarkan darah naga Jiao di dalamnya. Segumpal darah melayang di udara, dan di sekitar darah itu, tampak ada naga kecil aura yang mengalir terus-menerus, memancarkan aura yang agung. Itu hanya darah naga Jiao, tetapi garis keturunan bangsawan yang dikandungnya dan keagungan yang dipancarkannya benar-benar berbeda dari binatang iblis biasa. Chen Ping memukul bola api tertinggi, lalu darah itu berubah menjadi aliran kabut di api tertinggi. Dan kabut tersebut berangsur-angsur mengembun dan berubah wujud menjadi seekor naga bersisik. Jelas saja, naga bersisik ini baru saja berubah bentuk dan belum dapat dianggap sebagai naga sejati. Chen Ping menatap naga bersisik di depannya, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahan untuk menyerapnya guna membantunya berkultivasi. Meskipun naga bersisik ini memiliki perbedaan tubuh sejati naga emas Chen Ping sejauh 80.000 mil, tetapi bagaimana mungkin naga bersisik ini berkultivasi dengan keras dari ular piton menjadi naga bersisik tidaklah mudah. Sekarang bahkan telah berubah menjadi naga Jiao dan telah memiliki sebagian garis keturunan naga. Tetapi saat Chen Ping tengah ragu-ragu, tiba-tiba sebuah lampu merah menyala, yang langsung menyerap kabut kental dari naga auger itu. Chen Ping tertegun dan buru-buru melihat, baru kemudian dia menyadari bahwa cahaya merah itu sebenarnya adalah kristal naga milik Chen Biking, dan semua napas yang telah berubah menjadi darah naga bersisik ini telah diserap oleh kristal naga Chen Biking. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Meskipun Chen Ping tidak tahu, kristal naga ini telah sampai ke tangannya, dan masih ada hubungannya dengan Chen Biking. Tetapi karena kristal naga ini berinisiatif untuk menyerap, Chen Ping tidak menghentikannya. Di masa depan, Chen Ping juga akan mengandalkan kristal naga ini untuk menemukan gadis Chen Biking. Untuk menemukan pagoda setan Zen itu, pagoda setan Zen yang menekan semua naga. Chen Ping juga akan mencari pemilik menara penekan iblis dan menanyakan orang ini betapa besar kebenciannya terhadap para naga. Keesokan paginya, Chen Ping menemukan Zhu Yuanji. Dia ingin membawa Zhu Qingyue kembali ke dinasti Xiao. Karena dia berjanji pada Xiao Feng, Chen Ping harus melakukannya. Zhu Yuanji tidak menghentikannya, kecuali bahwa dia punya masalah lain, yaitu Qi Yuankun dari kota keluarga Qi. Meskipun Qi Heng telah meninggal dan kota keluarga Qi tidak kuat, tetapi bagaimanapun juga, kota keluarga Qi telah terhubung dengan aliansi penyegel iblis di belakangnya. Jika Qi Yuankun ini masih mencari masalah dari kota keluarga Zhu, itu tidak baik. Kalau begitu, aku akan memusnahkan kota keluarga Qi sehingga kepala keluarga Zhu tidak perlu khawatir.
Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya menghilang. Hanya butuh setengah hari bagi Chen Ping untuk kembali, dan berita kehancuran kota keluarga Qi juga telah mencapai kota keluarga Zhu. Karena kota keluarga Qi telah memilih untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, tidak ada tekanan psikologis atau kekhawatiran bagi Chen Ping untuk membunuh keluarga Qi. Orang-orang dari aliansi segel iblis semuanya pantas mati. Chen Ping membawa Zhu Qingyue pergi, sementara Zhu Qingxiu menatap Chen Ping dan berkata, aku juga akan pergi bersamamu. Kau mau pergi kemana denganku?" Chen Ping sedikit terkejut. "Aku akan pergi ke Laut Mati, cari saja pulau acak untuk berkultivasi. Dengan begitu, Fan Xianbo tidak akan bisa menemukanku. Kalau tidak, kalau aku punya Just Slip Secrets, Fan Xianbo pasti tidak akan melepaskannya, dan ini juga akan membawa bencana ke kota Jujia." Zhu Qingxiu berkata. Dia memutuskan untuk terus pergi ke pulau di Laut Mati untuk berkultivasi, dan ketika dia memiliki cukup kekuatan suatu hari, dia akan menghidupkan kembali sekte 10.000 pedang. Melihat Zhu Qingxiu berbicara masuk akal, Chen Ping hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kasihan Zhu Yuanji, dia baru saja tidak tinggal bersama putri-putrinya selama beberapa hari sebelum kedua putrinya harus pergi lagi. Namun, mengetahui bahwa kedua putrinya baik-baik saja, Zhu Yuanji masih sangat bahagia. "Ayah, setelah aku pergi ke dinasti Xiao, aku pasti akan sering mengunjungimu. Jangan khawatir. Pada saat itu, aku akan menjemputmu dan membawamu untuk tinggal di dinasti Kekaisaran Xiao untuk sementara waktu, sehingga kamu juga bisa merasakan keagungan kota kekaisaran." Zhu Qingyue menarik tangan Zhu Yuanji dan berkata, Wah, anak perempuanku telah membuat namanya sendiri." Wajah Zhu Yuanji penuh dengan senyuman, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi, jangan menunda." Zhu Qingyue dan Zhu Qingxiu keduanya menaiki balon udara itu, yang kemudian perlahan lepas landas. Saat Zhu Yuanji melihat balon udara yang lepas landas, air mata tidak dapat lagi ditahan untuk mengalir keluar. Dalam sekejap, Zhu Yuanji tampak sangat tua. Balon udara itu terbang menuju Laut Mati, dan saat mencapai tepi Laut Mati, langit sudah menjadi gelap. Chen Ping tidak berada di dalam balon udara, tetapi berdiri tepat di atas balon udara, memandangi Laut Mati yang luas dan matahari terbenam yang memantulkan cahayanya. Zhu Qingxiu juga naik ke atas balon udara itu. Dia tahu bahwa waktunya untuk berangkat sudah dekat. Dia tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat Chen Ping lagi setelah dia pergi kali ini. Mungkin inilah saat terakhir mereka bertemu. Saat Zhu Qingxiu tiba di atas pesawat, dia melihat Chen Ping berdiri di bagian depan dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan sisa cahaya matahari terbenam tersebar di tubuh Chen Ping, yang secara mengejutkan membuat orang-orang merasa seperti sedang bermimpi. Zhu Qingxiu menatap punggung Chen Ping dengan tatapan mematikan, dan tiba-tiba alisnya sedikit mengernyit. Dia mendapati ada untaian aura aneh yang tengah menyerbu ke arah Chen Ping dari segala arah, dan Chen Ping berdiri di bagian depan balon udara itu, tidak bergerak, memantulkan cahaya matahari sore di langit, dan bahkan menyatu menjadi bayangan di belakangnya. Bayangan itu tampak seperti naga raksasa, yang masing-masing melingkar di belakang Chen Ping. Ki naga sejati? Zhu Qingxiu sangat terkejut. Pada saat ini, dia sebenarnya agak malu terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang dengan status seperti dia layak untuk Chen Ping?
dan dia bahkan telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya tadi malam. Bersambung.